Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di PAM Akbar Pekeh. Kali ini eh, tema pagi ini kita mau meriset masalah apa yang udah saya riset, maksudnya yang saya alami, saya pelajari untuk masalah budidaya bebek bertelur. Kita konteksnya kita yang mau bahas adalah cara kita mendapatkan bebek bayah bertelur dengan produksi tinggi, yaitu di angka 75% sampai 80% dalam analisa dari PAM kami. Oke, alamat kami Desa Brajasari, Kecamatan Brajaslebah, Kabupaten Lampung Timur. Yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami agar channel kami bisa berkembang dan kami bisa update terbaru dari PAM dari kami. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dengan ucapan kalimat Bismillah. Jadi nilai suatu usaha itu yang jelas kita pelajari, jangan sampai katanya di situ, karena suatu katanya itu sudut pandang serupa tapi tak sama. Jadi apa yang dikatakan orang itu bangkrut belum tentu itu bisa menjadikan itu bangkrut. Kadang di situ ada sebungkas satu berlian yang insya Allah kalau kita peka, kita gali, insya Allah ada manfaat dan keuntungan yang luar biasa, khususnya bagi yang kita perjuangkan, yaitu keluarga kita. Oke, kita langsung aja kita tutorial cara mendapatkan produksi telur bagi formula, khususnya untuk pribadi saya daripada hasil riset yang saya alami. Ternyata kenapa kok tadi saya mengatakan jangan kita langsung menelan mentah-mentah yang dinamakan katanya ini bagus, ini katanya itu tak bagus. Yang saya alami, kita berbagi. Sekali lagi saya maaf, bukan saya merasa sok paling pintar, sok merasa paling benar untuk masalah usaha ini. Jadi sekali lagi saya minta maaf, mungkin ntar ada tata cara penyampaian kami yang kurang pas, kurang berkenan, atau bahasa kami terlalu kemajon. Kiranya ntar dimaafkan dan dimaklumi cara penyampaian kami bagi pecinta bebek bertelur. Oke, daripada riset dari pengalaman kami yang saya pelajari, daripada orang itu bangkrut terus rata-rata kita pelihara bebek 200-500 itu berhasil sampai tahap terakhir, yaitu bahasanya brodol, reject. Itu kita keluarkan, kita ganti lagi, ternyata setelah kita ulang pelihara lagi ternyata hasilnya nggak ketemu, intinya bertelur itu di bawah 50%. Nah, yang saya pelajari, kenapa kok ada usaha itu yang pertama berhasil, terus yang kedua itu bangkrut kan gitu. Ternyata itu bukan masalah kendala, masalah usaha bebek itu bangkrut. Ternyata yang saya pahami, bagi formula pengusaha bebek bertelur kurang memahami strategi gerak-gerik bebek bertelur. Sekali lagi kami minta maaf, bukan mengurangi rasa hormat saya terhadap suhu. Mungkin ada bahasa yang kurang pas kan gitu. Tapi ini insya Allah saya sampaikan karena kasihan untuk para formula. Mudah-mudahan harapannya kita usaha bebek ini kita dapat hasil ternyata nol. Kalau secara hitung-hitungan insya Allah dari analisa itu benar. Langsung aja kita poinnya. Jadi yang saya pahami, gelombang yang pertama sampai akhir itu dia berhasil. Gelombang yang kedua itu dia tidak berhasil. Jadi intinya saya pahami di situ masalah bebek, seprayogonya dia itu
maksudnya untuk pencinta bebek itu kita beli dere itu di bawahnya dere. Umpama itu bebek itu umur 3 bulan. Ya, kalau ngomongkan dere kan sekitar bebek itu 4 bulan sampai 4 bulan setengah. Nah, kalau kita seprayogianya kita cari itu bebek itu di bawah 4 bulan. Kenapa kok saya ngomong di situ di bawah 4 bulan? Ternyata saya pelajari kalau itu di bawah 4 bulan itu bebek tua dengan bebek memang asli di situ bebek baya itu kelihatan. Oke, kita terangkan agar lebih jelas lagi. Intinya gini, banyak orang yang hancur untuk masalah formula. Dia pesen itu bahasanya 500, oke siap, ada barang. Ternyata yang saya pahami itu dia itu bangkrut. Ya memang ada itu bebek dere itu kontaknya 250 itu dere. Yang 250 itu kadang itu yang udah apkiran dan bagi formula kurang paham. Nah disitulah kalau udah brodol itu brodol bulu itu udah tumbuh lagi, itu udah sama kayak bebek dere. Nah itulah berbahayanya kalau kita nggak peka, nggak paham dari situ. Nah rata-rata yang saya amati itu intinya gagal produksi itu di situ karena itu udah campur, bukan murni semua dere. Saya nggak konteksnya di situ menghakimi bahwasanya itu di kecampur atau bahasa terang-terangnya dicampur bebek baya murni dengan bebek yang memang udah apkir terus itu udah tumbuh lagi bulu. Nah itu makanya solusinya itu sebagaimana bagi formula biar kelihatan, yaitu solusinya kita di situ beli di bebek di bawah dere. Kalau enggak itu kita langsung dari meri. Nah disitulah tingkat keberhasilannya. Dan ternyata bagi formula itu kan terlalu buru-buru mencari, harus cepat dapat. Nah, ternyata itu dapatnya dicampur. Siapa sih sekarang yang nggak butuh duit? Bebek apker itu kan sekitar 45 sampai 50. Sedangkan bebek dere itu sampai 85. Kalau dicampur harganya kan sama. Nah, disitulah kekalahan dalam konteks pembudidaya kandang kering seperti ini. Makanya seprayogianya kalau menurut kami kita cari bebek bayah di bawah umur itu tadi. Itu kelihatan kita konteksnya nambah pelihara itu mungkin 1 bulan itu udah normal lagi, setelah itu mungkin ke 5 bulan itu udah mulai produksi. Dan itu yang insya Allah yang saya amati konteks dari pagi ini Jumat 17 Mei 2024 bagaimana kita bisa mendapatkan bebek dere yang paling baik, itu kuncinya. Nah itu mungkin ya cara penyampaian kami sambil ngobrol sambil ambil telur. Oke, kita langsung kita ambil telurnya karena ini udah siang. Kita insya Allah kita sambil ngambil telur sambil kita ntar berbagi penyebab kegagalan dalam budidaya telur, yaitu salah satunya adalah kunci kita salah mencari yaitu bebek dere. Ternyata kita di situ ada separuh lebih kemasukan bebek yang udah mulai produksi. Nah itu tadi. Terus fatalnya jadi untuk masalah itu tadi kita kurang memahami daripada ciri-ciri bebek yang udah brodol. Tapi analisa orang awam enaknya yang insya Allah kita cari di bawah umur bebek baya. Itu insya Allah itu aman. Yuk kita langsung kita ambil telurnya. Dan alhamdulillah daripada hasil daripada riset kami, bebek bertelur
kalau itu pas ya toh, itu dari meri atau dari bahyahnya itu pas, insya Allah hasilnya tetap maksimal dengan teori kandang SOP yang benar, pakan yang benar. Karena kalau saya bilang seperti ini, banyak ternyata masalah di situ. SOP kandang udah benar, ya SOP kandang udah benar, terus ternyata di situ pakan udah benar, kandang udah benar, di situ bebeknya yang nggak pas, nggak benar. Ya saya nggak ngomongkan itu ketipu, bahasa Jawanya diapusi, nggak seperti itu, tapi intinya itu kurang pas karena kecampur, yaitu konteksnya masalah bebek dere dengan bebek yang udah apkir dan itu dipelihara sebentar, kira-kira 1 bulan itu kan udah tumbuh lagi, atau setengah bulan udah tumbuh lagi. Nah itu konteks dari permasalahan hancurnya pengusaha bebek yang kurang peka di masalah pembibitan, masalah pencarian bebek dere. Karena secara logika untuk para pencinta bebek, khususnya untuk pribadi saya mengamati, ya nggak tahu ya kalau di daerah lain, kita berbicara konteksnya apa yang terjadi di daerah kami. Logika, orang cari pesen 1000, pesan 1000, itu pasti jawabannya ada, pasti ada. Terus pesan lagi berapa? 3000, ada. Lah, sedangkan pengamatan analisa daripada kami, orang angon bebek itu dari meri itu kira-kira ya pelihara 1000 itu kalau konteksnya itu diangon itu sampai jadi dere, itu mungkin yang hidup itu sekitar 500-600. Lah sedangkan yang pesen itu banyak. Lah logikanya dapatnya dari mana bebek dere-dere itu? Itu untuk analisa pemahaman kami secara logika, secara akal sehat. Dapatnya dari mana? Kan gitu. Nah, makanya titik aman itu satu, untuk memperoleh hasil bebek dere yang sempurna, yang baik, yaitu kita yang paling aman. Terus biayanya lebih ngirit lagi. Ini yang saya alami, yaitu kita pelihara meri, kita beli COD meri, kita pelihara sendiri. Intinya kebutuhan kita seberapa untuk masalah kandang itu. Terus kalau enggak kita ingin yang lebih instan lagi, yaitu kita mencari bebek di bawah dere. Di bawah dere. Kan kalau di bawah dere itu kan kira-kira kalau awang kayak seperti saya itu paham. Itu bebek tua atau memang bebek mau mendekati dere. Itu simpelnya enak. Kalau yang lebih paham lagi, itu ciri-cirinya ya biasanya kurang lebih, kalau bebek yang udah broad apkir itu udah tutup ulu lagi, itu kan bulunya sama dengan bulu-bulu bebek dere. Itu kalau saya pengamatannya yaitu dari kaki itu kapalnya gede-gede, bahasa Jawanya kandel-kandel, kan gitu. Itu tadi.
Mungkin kalau itu sangatlah susah mungkin bagi pemula kayak saya memahami, jadi perlu proses, bahkan perlu gagal juga kan gitu. Yang lebih enak ya seperti itu. Dan rata-rata bagi yang dia nggak gegabah untuk masalah pemilihan bebek bahya, alhamdulillah rata-rata pada berhasil mencapai produksi yaitu 75% sampai 80% itu. Makanya sudut pandang serupa tapi tak sama. Bahkan analisa dari kami, dari teman yang punya pam, bebek tua aja kalau dia itu dapatnya bibitnya bagus, yang udah seharusnya dia itu di upgrade, itu aja masih tembus sekitar 60%. Masih tembus. Karena yang masih tembus itu saya amati, ternyata dia mau pelihara dari upgrade. Kok dari upgrade? Dari Meri. Maaf salah ngomong. Dari Meri. Dan itu cenderung tingkat keberhasilannya tinggi. Kenapa saya ngomong jangan langsung orang ngomong itu kita telan mentah-mentah. Karena ada sisi benernya, ada sisi salahnya. Termasuk yang saya dulu pernah waktu pelihara bebek itu, setiap orang berbicara katanya itu bangkrut, hampir 90% bahkan ya kira-kira 80% 90% mengatakan min bangkrut. Alhamdulillah ternyata yang saya pahami dia belum sepenuhnya memahami masalah bebek. Kadang dia belum usaha tapi udah katanya kan gitu. Itu tadi. Belum usaha bebek udah ngomong katanya usaha bebek itu pahit. Belum usaha bebek katanya usaha bebek itu manis. Nah, daripada hasil riset dari pengalaman dari PAM kami, alhamdulillah ternyata usaha bebek itu untuk sampai saat ini sangat menjanjikan, karena di PAM kami untuk 200 ekor itu 200 ekor satu sak itu habis untuk 2 hari. Satu sak itu harga waktu itu kan masih mahal, kalau sekarang udah turun. Per sak itu 400. Kita dalam 2 hari itu omset kita bersih dapat 300.000 per hari, per 2 hari. Kan gitu. Modal 400, 2 hari habis, 2 hari keuntungan kita dapat 300. Nah, itulah sudut pandang serupa tapi tak sama. Oke, mungkin sekian cara penyampaian kami, cara penyampaian ala Utun Wong Desa. Mungkin kita berbagi untuk masalah itu, kuncinya tetap semangat, jangan patah menyerah, patah semangat. Tetap kita terus berinovasi bagaimana kita dapat mewujudkan suatu impian itu, kita gali bagaimana kita dapat berhasil. Yang jelas semua ada rangkaiannya untuk menggapai suatu harapan dan suatu cita-cita, kan gitu. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu tak bayar, gratis. Like, komen agar akun kami bisa berkembang, dan di situ kami bisa update gambaran terbaru
dari PAM kami, insya Allah apabila kami diberikan suatu kesehatan jasmani maupun rohani, hasil daripada riset ini insya Allah akan saya upload terus, kita berbagi terus, itu pahit apakah manis, insya Allah akan kami upload. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya untuk khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk para pemirsa, para pecinta bebek. Mudah-mudahan dengan kita awali kalimat Bismillah, tanggal 17 hari Jumat 2024, semua kita diberikan suatu kemuliaan, suatu keberhasilan dalam langkah-langkah usaha, karena di tahun 2024 ini kembali lagi sangat susah. Kita ada duit belum tentu kita bisa usaha. Itu pengalaman daripada kami, ternyata yang dianggap sepele kita coba-coba, terus kita nggak berani terlalu besar, ternyata hasilnya malah lebih daripada itu tadi, kan gitu. Oke, ada salah kata cara penyampaian kami dengan tema pagi ini, bagaimana kita mendapatkan bibit baya yang sebenar-benarnya baya produksi bertelur yang sempurna, yang bukan sortiran, maksudnya bukan apkiran. Nah itu tutorial dari pengalaman dari kami berbagi di situ. Mudah-mudahan berbagi ini ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih para suhu, para senior, para pecinta bebek atas supportnya, dukungannya terhadap channel kami di PAM Akbar Pekeh. Mudah-mudahan semua ini ada membawa arti. Kita coba apa yang saya sampaikan tadi, saya berbicara data, terus bukan katanya, ini langsung saya jalani sendiri, ternyata inilah keuntungannya sangat menjanjikan, seperti itu. Terus saya tambahkan, oke, salam semua bagi para pecinta percupangan, para pecinta pergeramian. Kami tetap di situ, tetap insya Allah kita tekuni juga, karena ini udah kadung, kami maksudnya nyemplung, maksudnya di bebek, karena kami di situ juga ini seputaran dengan apa, di situ masalah budidaya grameh, budidaya cupang, dan pembibitan lele. Karena daripada kotoran bebek ini saya arahkan untuk bikin pakan untuk masalah perikanan, karena di tempat kami itu cacing itu sangat mahal. Intinya kami kayak IPA lah, makanan dari limbah daripada bebek ini, airnya kita sentor, kita di situ buatkan lubang, terus kita bagaimana caranya biar itu tidak bau. Di situ kita olah, di situ ada kutu air, ya toh, ada kutu air, ada nyamuk, dan itu untuk masalah budidaya pembibitan ikan gurame dan cupang, ikan hias. Oke, tetap semangat, jangan putus asa. Moga-moga kita semua para pejuang rupiah diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani suatu kehidupan yang lebih baik, khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk para pencinta bebek. Jangan pernah menyerah dengan suatu kegagalan. Mungkin kegagalan itu mudah-mudahan ke depan kegagalan itu diganti dengan suatu kebahagiaan. Kita bisa menemukan letak dari suatu usaha yang lebih mapan, yang lebih baik. Ada salah kata, hilaf, kiranya dimaafkan. Cara penyampaian orang utun, orang desa. Tetap semangat. Salam satu hobi, bebek bertelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.